Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebentar mari kita berdoa untuk masuk dalam ibadah kita. Selamat pagi ya Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh dikumpulkan kembali ke tempat ini ya Bapak, untuk boleh beribadah di dalam Engkau. Berkati setiap kami ya Bapak, sehingga kami boleh menyembah Engkau ya Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan ampunilah segala dosa-dosa kami sehingga kami layak memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam ibadah kita. Kita naikkan pujian kita lebih dalam untuk menyembah. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian, kita memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini. Dan biarlah kita memulainya kembali dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Tetapi percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu serta saudara dan saudari. Selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, senang sekali kita boleh ada di minggu yang kedua ya di bulan Februari ini. Dan besok itu tanggal 14 ya, 14 Februari itu dirayakan sebagai hari kasih sayang, begitu ya, Valentine Day. Ini juga para pelayannya ada yang bernuansa pink gitu ya. Tadi saya mau cari-cari baju warna pink, saya kelihatannya hilang, jadi saya tidak pakai baju warna pink ya. Ya, melambangkan ya kehangatan, cinta kasih. Tapi biarlah cinta kasih itu tidak hanya kita rayakan di tanggal 14 ya, tapi biarlah cinta kasih itu selalu dan selalu kita rayakan dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi yang saat ini mungkin kita semuanya di sini merasa capek ya. Saya sendiri juga sebagai pendeta, gembala jemaat melihat perkembangan situasi ini sungguh merasa capek begitu. Capeknya bukan hanya capek tubuh, fisik, tapi juga capek pikiran gitu ya. Karena mau ini, mau itu harus dipikir-pikir ulang lagi begitu. Demi bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk keselamatan dari banyak orang. Ya, mau maju, mau melangkah seperti ini, situasi sepertinya tidak mengizinkan. Nah, kadang-kadang atau bukan kadang-kadang, tapi itu sering sekali bisa mendatangkan keletihan lah, kecapean dalam diri kita. Aduh, bagaimana ini? Kok terus begini, begitu ya? Apalagi ini sekarang sudah mulai sangat banyak orang yang terpapar dengan virus Omikron ini. Tapi itulah ya realita atau kenyataan hidup kita ini. Memang hidup di dunia ini tidaklah mudah. Akan selalu banyak tantangan, pergumulan. Tapi kiranya di tengah-tengah semua situasi itu kita tetap harus percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dan Tuhan yang ada bersama dengan kita itu bukan Tuhan yang tidur, bukan Tuhan yang diam, tetapi Tuhan yang selalu menyertai dalam setiap perjalanan kita. Ya, menyertai bukan berarti dia langsung menyelesaikan semua persoalan kita, tapi kadang ia menyertai
untuk kita juga memasuki semua proses dalam kehidupan kita ini. Nah, karena itu juga Bapak Ibu, akhirnya untuk hari ini penyerahan anak yang seyogianya akan dilaksanakan di ibadah kedua, ya karena situasi yang sedemikian rupa, maka penyerahan anak akhirnya kita tunda terlebih dahulu ya. Ya karena ternyata katanya juga virus ini banyak menyerangnya bukan orang-orang yang sudah dewasa, tapi justru banyak menyerang anak-anak. Ya, jadi ya kita dengan hikmat, dengan kebijakan, walaupun itu juga menambah keletihan, akhirnya penyerahan anak kita tunda untuk sementara waktu. Kita lihat nanti, semoga menurut prediksi Februari ini selesai puncaknya, lalu di bulan Maret mungkin akan ada situasi yang lebih baik lagi. Jadi kita tetap berdoa, tetap jaga kesehatan Bapak Ibu, tetap jaga diri, tetap minum vitamin, istirahat yang cukup, makan yang baik ya, bergizi, dan juga hatinya tetap dijaga bersukacita ya, sehingga dengan demikian kita mampu menghadapi peperangan yang hingga saat ini sudah hampir berapa tahun ini kita hadapi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Yuk mari kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan Tuhan yang benar. Menjamin hidupku
kita akan masuk di dalam doa. Di dalam firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita yang luar biasa. Bahwa bersamamu Bapa, Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami. Kita tidak pernah sendiri, tapi Tuhan selalu menyertai dimanapun kita berada. Mari kita naikkan pujian kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. mari kita dengan sungguh bahwa Engkau ada selalu bersama dengan kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
Mari kita semua berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Buat segala hal yang besar Tuhan yang Engkau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sadar Tuhan kami hanyalah manusia yang terbatas Tuhan. Kayak manusia yang penuh kesalahan Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Di berbagai musim, di berbagai hari yang kami lalui Tuhan. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami selalu berterima kasih kepada-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami datang Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Memanjatkan doa-doa kami Tuhan, doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami saat ini masih bisa berada di sini Tuhan. Untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Untuk meninggikan nama-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Ini bukan sebuah kebetulan belaka Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau punya rancangan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, biar gereja kami Tuhan, Engkau pakai semakin Tuhan, buat pertumbuhan rohani setiap kami, untuk pertumbuhan rohani mungkin setiap orang di luar sana juga Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati Tuhan, buat setiap pelayanan, buat setiap hal-hal yang diperlukan Tuhan. Kiranya Engkau yang cukupkan Tuhan. Biar gereja kami Tuhan semakin bertumbuh Tuhan. Bukan untuk memuliakan nama pribadi Tuhan. Tapi untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tapi untuk kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa juga untuk Pak Pendeta kami Tuhan. Pak Pendeta Alfred Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala kasih-Mu Tuhan. Sehingga Pak Pendeta Alfred Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan, sebagai gembala bagi setiap kami Tuhan. Biar Engkau yang memberkati Tuhan setiap pelayanannya. Engkau berikan selalu hikmat, Engkau selalu berikan kebijaksanaan Tuhan. Biar Engkau yang memberikan selalu Tuhan langkah-langkah yang terbaik Tuhan ke depannya. Biar hikmat-Mu, biar kebijaksanaan-Mu Tuhan ada buat Pak Pendeta Alfred Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati untuk keluarganya Tuhan, untuk Budita dan Anya Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati setiap mereka Tuhan. Biar satu keluarga ini Tuhan mendukung Tuhan setiap pelayanan Tuhan yang dilakukan Tuhan. Biar Engkau pakai lebih lagi juga Tuhan buat setiap hal yang mereka lakukan saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar Engkau yang menguatkan selalu, meneguhkan selalu Tuhan. Biar setiap kami juga Tuhan benar-benar dibimbing Tuhan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa juga untuk para majelis di setiap komisi, buat setiap majelis Tuhan dan juga setiap pengurus Tuhan di setiap komisi. Kiranya Engkau yang berkati Tuhan. Biar kelancaran, rancangan-rancangan yang sudah kami rancangkan sebelumnya juga Tuhan, itu semua bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan juga Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Buat setiap hal-hal yang diperlukan dalam setiap komisi, kiranya Engkau yang mencukupkan semuanya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pelayanan di PPA Pelangi Pemulihan Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati, Engkau yang melindungi selalu Tuhan buat setiap orang-orang yang terlibat juga di sana. Kiranya Engkau yang memberikan selalu kelancaran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja di luar sana Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati, yang mungkin saat ini mengalami kesulitan, mungkin saat ini mengalami hal-hal yang tidak mengenakan Tuhan. Kami berdoa buat setiap mereka, kiranya Engkau yang memberkati dan menyertai setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, negara kami Indonesia Tuhan. Buat setiap pemimpin pemerintahan Tuhan, dari yang pusat bahkan hingga yang ke daerah Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati, menyertai setiap mereka. Biar setiap keputusan-keputusan yang diambil pun Tuhan, itu semua berkenan dan layak di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada tindakan-tindakan jahat Tuhan, pikiran-pikiran jahat yang hanya mementingkan kepentingan pribadi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk peningkatan Tuhan, mungkin kasus COVID Tuhan di berbagai daerah, di berbagai tempat. Biarlah Engkau yang meredakan semua Tuhan, biar semua situasi bisa terkendali. Tidak ada segala lagi Tuhan halangan-halangan kami, mungkin untuk melakukan pekerjaan kami Tuhan, untuk berkumpul Tuhan bersama saudara-saudara seiman kami Tuhan. Biar Engkau yang memberkati, menyertai selalu Tuhan, berkati buat setiap penanggulangan yang sudah dilakukan, kiranya Engkau yang memberikan kelancaran Tuhan.
Saat ini kami berdoa juga untuk bangsa-bangsa di luar sana Tuhan, kiranya Engkau yang berkati, Engkau yang menyertai selalu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga saat ini Tuhan untuk keluarga kami masing-masing Tuhan, yang ada di tempat ini. Buat semua keluarga kami yang mungkin juga tidak hadir bersama dengan kami Tuhan, kiranya Engkau yang berkati Tuhan. Saat ini mungkin kami mengalami berbagai macam pergumulan Tuhan, tapi biarlah setiap kami tetap kuat Tuhan. Biar setiap kami Tuhan tetap teguh Tuhan. Iman kami juga tetap setia di dalam-Mu Tuhan. Biar kami tidak hanya setengah hati Tuhan untuk percaya padamu. Biar kami sungguh-sungguh Tuhan percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin mengalami sakit penyakit. Kiranya Engkau yang berkati setiap mereka, menyembuhkan setiap mereka Tuhan. Biar bilur-bilur-Mu Tuhan yang menyembuhkan segala sakit yang mereka derita Tuhan. Biar Engkau yang menguatkan setiap mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami berserah padamu Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya Allah yang mengerti setiap kami. Engkau Allah yang mengetahui isi hati kami. Kami panjatkan Tuhan doa ini Tuhan yang jauh dari sempurna ke dalam tangan-Mu. Ampuni segala kesalahan kami, layakkanlah kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita dengan tema Fatherless. Kita nggak sendiri, tapi kita punya Bapa yang di sorga yang luar biasa yang selalu menyertai kita. Mari kita naikkan pujian kita. Bapa besar sungguh kasih setia. Sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua
Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, Rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Kami tahu itu Tuhan, bahwa tidak ada rancangan yang tidak mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Tetapi kamilah yang sering kali luput untuk melihat akan hal itu. Dan sering kali dengan segala apa yang ada dalam hidup ini yang mungkin tidak dengan sesuai keinginan-keinginan kami, sehingga kami sering merasakan bahwa rancangan dalam hidup kami ini tidaklah mendatangkan kebaikan. Tapi ketika kami boleh hidup lebih dalam lagi bersama dengan Engkau, dan Engkau juga hidup lebih dalam lagi bersama dengan kami, maka sesungguhnya apapun yang ada dalam hidup kami ini, semuanya mendatangkan kebaikan. Biarlah Tuhan hal itu juga boleh kami temukan ketika kami boleh mendengarkan perenungan firman-Mu. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu juga firman-Mu ini boleh tinggal diam di dalam diri kami, dan firman-Mu ini juga boleh menguatkan dan bahkan juga boleh mengubahkan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, hadirlah dan izinkan pula kiranya hamba-Mu untuk boleh menyampaikan apa yang telah dibaca, telah direnungkan dan telah disiapkan. Biarlah juga semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Ada yang ke sini, ada yang ke sana ya. Berarti jalurnya ada begini Bapak Ibu. Ya, baik. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu dalam persekutuan keluarga kami, saya, Anya dan mamanya, setelah selesai kami bersekutu, ya kami memuji Tuhan, baca firman, ya mencoba mengambil apa yang Bapak kami dari firman itu. Tiba-tiba mamanya Anya, istri saya, Ibu Dita itu ngomong gini sama Anya, Anya, nanti kalau kamu mau cari ini, ya, kamu putu ini, itu ada tempatnya di sini, ya. Kalau kamu nanti juga harus tahu, ini kita punya ini, begitu. Ada di sana, begitu ya. Jadi kamu harus tahu, ya, bahwa kita itu ada yang ini, kita punya yang itu, kita ada yang ini, begitu, ya. Siap atau tidak siap, kamu harus mengerti itu, kamu harus tahu itu. Nah, ketika mamanya ngomong begitu, Anya langsung ngomong, no, stop, katanya begitu. Dia bilang, ngomong apa sih ini mah? Katanya begitu. Ngomong apa ini? Mama bilang ini ada di sana, mama bilang itu ada di sana. Gak mau, kata Anya begitu. Ganti topiknya, katanya begitu. Nah Bapak Ibu Saudara dan Saudari, dalam kalimat yang dia sampaikan itu dalam ganti topiknya, sepertinya bisa sangat kita rasa bahwa dalam diri Anya ia takut kalau hal itu sampai terjadi. Hal apa itu Bapak Ibu?
hal ketika kami sebagai orang tua harus berpisah selama-lamanya dengan dirinya dalam kematian tentunya, Bapak Ibu. Ya, dia takut ketika mendengar itu, ketika mamanya bilang nanti kalau mama sudah tidak ada, ya bahkan juga mungkin papa tidak ada, kamu harus tahu kita ada ini di sini dan di sini dan di sini, apalagi kamu itu anak tunggal, supaya kamu bisa melanjutkan hidupmu, katanya begitu, kata mamanya begitu ya. Hanya bilang no, ganti itu topik, jangan bicarakan katanya. Aku nggak mau mendengar akan hal itu. Nah Bapak Ibu Saudara dan Saudari, entah juga Bapak Ibu jemaat pernah membayang-bayangkan dalam kehidupannya akan adanya terjadinya keberpisahan dalam hidup ini. Dan dalam hal ini mungkin kita membayang-bayangkan ketika kita berpisah daripada orang tua kita, dari bapak atau ibu kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu atau jemaat di sini pernah tidak membayangkan itu dalam kehidupannya, mungkin pada masa remaja atau mungkin pada masa sekarang, ya membayangkan gimana sih nanti kalau saya tidak ada lagi papa dan mama saya, kalau tidak ada lagi bapak dan ibu saya. Saya juga pernah membayangkan itu Bapak Ibu, waktu saya masih remaja, ketika lagi sendiri gitu dalam lamunan, tiba-tiba terbersit bayangan itu. Waktu itu masih lengkap, ada papa dan mama saya, ada bapak dan ibu saya. Saya membayangkannya begitu. Saya mungkin melihat sekilas wajah mereka, lalu dalam benak saya ini gimana ya nanti hidup saya kalau mereka yang berdua yang mengasihi saya ini sudah nggak ada lagi. Mereka sudah pergi meninggalkan saya. Gimana ya saya ini? Arah hidup saya akan jadi seperti apa? Sepertinya saya tidak sanggup hidup tanpa mereka. Apakah saya akan menjadi seorang anak yang akan kehilangan arah? Kalau nggak ada lagi bapak dan ibu saya, tidak ada lagi mama dan papa saya. Saya membayang-bayangkan itu Bapak Ibu. Padahal pada saat itu masih ada orang tua saya. Tapi ketika baru saja membayangkan itu Bapak Ibu, baru membayang-bayangkan, jujur tanpa terasa hati ini menjadi begitu sedihnya. Begitu sedihnya muncul dalam diri saya Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Dan juga ketika membayangkan itu bukan hanya dalam bentuk kesedihan, tetapi tanpa terasa Bapak Ibu, walaupun saya laki-laki, air mata itu tanpa diperintah keluar dari mata saya Bapak Ibu. Keluar dari mata saya. Saya membayangkan bagaimana hidup saya ini ketika papa dan mama saya tidak ada lagi bersama dengan saya. Baru membayangkan saja hati sudah terasa sedih, gundah gulana, dan itu ternyata memicu air mata saya keluar. Saya merasa hidup saya sepertinya tidak akan mampu untuk dijalani. Gimana nanti akan arah kehidupan saya tanpa mereka? Siapa yang akan mengarahkan saya? Siapa yang akan menunjukkan jalan-jalan dalam kehidupan saya ini? Siapa yang akan membimbing saya, memberi nasihat, memberi dekapan, memberi kekuatan kalau banyak persoalan kehidupan yang akan datang dalam hidup saya? Banyak hal yang terbayangkan Bapak Ibu di depan sana dengan segala hal yang sepertinya berat. Dan di dalam bayangan itu mereka berdua tidak ada lagi. Kuatkah saya menghadapi kehidupan ini? Itu baru membayangkan Bapak Ibu. Rasa itu saja sudah ada. Ternyata apa yang saya bayangkan itu akan keberpisahan dengan kedua orang tua saya itu sungguh terjadi. Sungguh terjadi. Bahwa saya harus berpisah dengan bapak saya dan harus berpisah dengan mama saya karena kematian. Itu terjadi. Dan ada rasa syukurnya juga di tengah-tengah situasi keberpisahan itu. Karena apa? Karena ternyata mereka pergi bukan pada masa saya masih remaja. Tetapi bapak saya itu pergi pada masa saya sudah selesai kuliah. Dari Fakultas Teologi, belum memang menjadi pendeta.
Artinya saya paling tidak sudah dewasa, sudah punya pengalaman hidup yang lebih banyak. Bapak saya pergi, bahkan juga perginya itu 2 bulan sebelum saya menyatukan cinta kasih dengan istri saya, Ibu Dita. Memang berat. Saya anak paling kecil, anak bungsu. Orang tua saya, papa saya itu juga memang sudah mempersiapkan jasnya pada saat itu. Ketika saya masih ada di Salatiga, saya mendengar Bapak sudah siapkan jas untuk nanti akan datang ke Solo untuk menyaksikan pemberkatan nikah dari saya. Tapi Tuhan berkata lain, berkehendak lain. 2 bulan sebelum saya menikah, orang tua saya, papa saya pergi. Berat memang Bapak Ibu, tetapi paling tidak saya sudah lebih kuat menghadapinya. Dan juga mama saya pun juga harus pergi meninggalkan saya. Tetapi bersyukur juga Bapak Ibu dalam semua peristiwa itu, kalau saya boleh kenang, mama saya juga ternyata pergi. Tetapi ia sudah boleh menyaksikan ketika saya diteguhkan menjadi seorang pendeta. Itu juga menjadi rasa bangga dalam diri saya. Ketika saya berlutut di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaat, oleh hamba-hamba Tuhan yang melingkari saya untuk menumpangkan tangan, mama saya masih bisa melihat akan peristiwa itu. Paling tidak itu juga menjadi sebuah kebanggaan dalam diri saya dan juga paling tidak menjadi kegembiraan dalam dirinya sebelum ia meninggalkan saya. Dan Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, itulah kenyataan dalam hidup saya secara pribadi. Bahwa apa yang saya bayang-bayangkan dulu tentang keberpisahan itu sungguh ternyata terjadi dalam hidup ini. Bahwa apa yang dulu saya bayang-bayangkan tentang akan adanya air mata yang menetes karena ayah saya dan mama saya itu pergi, ternyata itu berwujud nyata dalam hidup ini. Tetapi apa yang saya bayang-bayangkan tentang ketakutan akan hari depan ketika mereka sudah pergi dalam hidup saya, ketika mereka sudah tidak ada, ternyata saya coba merefleksikannya pada hari ini, melihat bahwa saya berpisah dengan mama dan bapak saya bukan 1-2 hari. Tetapi ternyata saya sudah berpisah bertahun-tahun dengan mereka. Saya sudah menjadi seorang anak yatim dan piatu. Ternyata bukan baru 1-2 hari, bukan baru seminggu, tetapi saya sudah menjadi anak yatim piatu itu sudah menjalaninya selama bertahun-tahun hingga hari ini di tanggal 13 Februari 2022. Dan bukan hanya itu yang saya lihat Bapak Ibu, tapi ternyata juga dalam refleksi saya sampai hari ini, ternyata Bapak Ibu saya juga melihat walaupun saya sudah tidak lagi tanpa ayah dan tanpa mama, ternyata hidup saya tetap dalam keadaan baik. Hidup saya tetap dalam keadaan baik. Saya tidak menjadi seorang yang kehilangan arah. Tetap ada arah dan fokus yang bisa saya juga temukan dalam hidup ini. Sekalipun problema, masalah, pergumulan tetap ada. Tetapi semua problema itu tidak membuat saya menjadi orang yang kehilangan arah dalam hidup ini. Ketika berpisah dengan pegangan hidup saya, yaitu Bapak dan Ibu saya. Dan kenapa itu juga bisa terjadi Bapak Ibu? Sesungguhnya bukan karena kuat gagah saya, tetapi juga karena saya merenungkan firman Tuhan. Dan bukan hanya merenungkannya, tetapi memegangnya dalam hidup ini. Mazmur 27 ayat yang ke-10. Mari kita buka Bapak Ibu. Mazmur 27 ayat yang ke-10. Sudah ketemu Bapak Ibu, Saudara dan Saudari? Kalau sudah ketemu karena hanya 1 ayat, mari kita baca bersama-sama. Dan sekali lagi saya mengajarkan dan meminta membacanya tidak perlu berbisik-bisik. Cukuplah berbisik-bisik mesra sama pacarnya atau sama suami atau istrinya. Tapi sama Tuhan tidak perlu berbisik-bisik begitu ya. Tapi bacakanlah firman Tuhan ini dengan lantang, dengan jelas. Tapi jangan menjerit. Karena nanti kalau menjerit orang di luar akan bertanya, ada apa itu di dalam gereja? Sudah ketemu Bapak Ibu? Dan tidak ada alasan kita tidak bisa membacanya. Karena juga di layar LCD sepertinya dipampangkan. Yuk kita baca 3-4. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang setia membaca firman Tuhan, merenungkannya,
dan juga mau melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap saat. Nah Bapak Ibu, ayat ini Mazmur 27 ayat yang ke-10 ini juga yang memang disiapkan oleh gereja untuk direnungkan, bukan direkayasa, tetapi ayat ini juga menjadi ayat yang sungguh-sungguh saya terima ketika bapak dan mama saya, ayah dan ibu saya itu sungguh untuk pergi selama-lamanya. Ketika ibu saya terakhir sekali meninggalkan saya dalam pergulatan saya yang memang ada dalam kesedihan. Kesedihan adalah sesuatu kewajaran dalam hidup kita. Kalau kita berpisah dengan orang yang kita kasihi, pasti kita sedih. Justru menjadi sebuah tanda tanya kalau kita tidak pernah sedih kalau ada orang yang kita kasihi. Ya, jadi memang itu wajar Bapak Ibu. Menangislah pada saat kita perlu menangis. Tapi jangan menangis pada saat yang tidak perlu menangis, begitu ya. Saya menangis Bapak Ibu, saya sedih ketika mama saya akhirnya pergi meninggalkan saya untuk selama-lamanya. Dan ayat ini muncul dalam permenungan saya Bapak Ibu. Saya coba mencari, bukan mencari daripada orang lain, tapi ketemu dengan ayat ini Bapak Ibu. Mazmur 27 sampai Mazmur 27 ayat yang ke-10 itu. Nah ayat ini menjadi ayat yang sungguh menjadi penguat dalam kesedihan dan ketakutan saya yang memang juga ada. Yang saya bayang-bayangkan ketika hidup ini sudah tidak lagi punya kedua orang tua. Yang memang Bapak Ibu jujur tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Saya melihat kedua orang tua saya semasa hidupnya memang adalah orang tua yang sungguh mengasihi saya. Mereka bukan orang tua yang jaim. Mereka bukan orang tua yang bermain atau bersandiwara dalam kehidupan keluarga. Tetapi papa dan mama saya almarhum dan almarhumah itu sungguh menjadi orang tua yang real. Ada dalam kehidupan kami. Nah Bapak Ibu, ternyata ayat ini sungguh menjadi ayat yang penguat. Dan saya coba renungkan dari apa yang dikatakan si pemazmur ini. Maka ada beberapa hal yang boleh ditemukan. Yang bahwa si pemazmur ini hendak menunjukkan sebuah kenyataan yang memang akan terjadi dan selalu terjadi dalam kehidupan ini. Di ayat yang kedua, Mazmur 27 ayat yang ke-10 ini, sang pemazmur menunjukkan sebuah kenyataan yang pasti akan terjadi dalam kehidupan ini. Apa itu? Adanya pertemuan, perjumpaan, pasti akan ada perpisahan. Adanya pertemuan, pasti akan ada perpisahan. Atau kalau mau kita lihat yang lain, adanya kelahiran, pasti akan ada kematian. Ini adalah sebuah kenyataan yang disampaikan dalam kalimat yang sederhana di ayat yang ke-10 itu. Adalah bagian kehidupan yang pasti terjadi, suka atau tidak suka, cepat atau lambat. Tetapi itulah kenyataan yang memang ada dalam kehidupan kita. Tapi kita sering menampilkan itu dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita hanya ingin menjadi orang-orang yang selalu bertemu, berjumpa, memiliki, memegang, mendekap. Tetapi kenyataannya tidak selamanya kita bisa memiliki. Tidak selamanya dalam hidup ini kita bisa mendekap. Tidak selamanya kita dalam hidup ini selalu bisa memeluk. Tetapi juga kita harus siap untuk melepaskan apa yang pernah kita peluk itu. Atau apa yang sedang ada kita peluk itu. Apa yang sedang kita genggam itu. Apa yang sedang kita miliki itu. Harus siap kita lepas dalam kehidupan ini. Si pemazmur di sini sangat realistis. Ia bukan berbicara tentang hal yang jauh di sana menjadi sebuah begitu halusinasi, menjadi sebuah hal yang tidak realistis. Tetapi dia sungguh berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Ini adalah sebuah kenyataan. Adanya pertemuan, maka akan ada perpisahan. Tidak ada pertemuan yang abadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ketika ada pertemuan, maka kita harus selalu cepat sadar bahwa akan ada perpisahan yang datang dalam kehidupan kita. Ketika hal ini selalu kita tinggal diamkan dan kita hidupi, maka di sana akan muncul paling tidak dalam diri kita rasa tidak terlalu kecewa, rasa tidak terlalu takut, rasa tidak terlalu sedih yang berkelanjutan akan muncul dalam diri kita. Karena memang itulah realita dalam kehidupan kita yang memang pasti terjadi.
Termasuk hal ini juga dengan orang-orang yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu juga orang tua kita, bapak, ibu, mama kita, apapun kita menyebut nama mereka. Mereka juga tidak menjadi seorang pribadi yang akan tetap tinggal selama-lamanya dalam kehidupan kita. Ya, bersyukur kalau mereka bisa berumur panjang. Tetapi juga kalau mereka berumur singkat dalam hidup ini, itu juga bukan merupakan sesuatu yang perlu terlalu kita sesali, terlalu membuat kita dalam kekecewaan. Karena itulah memang kenyataan dalam kehidupan kita. Tapi juga Bapak Ibu, si pemazmur ini tidak hanya berhenti dalam kenyataan yang sedemikian rupa bahwa sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Ia tidak hanya berhenti dalam hal melihat perpisahan, tetapi ia melanjutkan dengan kalimatnya yang tadi berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun dia katakan di situ, Tuhan menyambut aku. Tuhan menyambut aku. Sekalipun orang-orang yang ada di dunia ini meninggalkan aku, dan memang itu adalah sebuah kenyataan yang memang sungguh bisa terjadi, tetapi ada satu sosok pribadi yang tidak meninggalkan kita, yaitu Tuhan. Bahkan Tuhan digambarkan dalam refleksi sang pemazmur ini adalah Tuhan yang menyambut, artinya Tuhan yang membuka tangannya, Tuhan yang mungkin berkata, sini nak, dalam kesedihanmu, karena engkau ditinggalkan oleh ayah dan ibumu, karena engkau hidup sendiri, menjadi yatim dan piatu, sini nak, datang kepada aku, karena aku mau hidup bersama dengan engkau. Tuhan berkata seperti itu melalui sang pemazmur. Si pemazmur tidak hanya berhenti dalam melihat kenyataan akan keberpisahan. Ia melanjutkan bahwa adanya sosok pribadi yang akan menyambut dia dalam keberpisahan itu, di mana pribadi ini rupa-rupanya adalah pribadi yang tak akan meninggalkan ia untuk selama-lamanya. Karena pribadi ini adalah Tuhan. Ia adalah pribadi yang sungguh hanya menjadi pribadi yang abadi dalam kehidupan ini. Nah Bapak Ibu Saudara dan Saudari, ketika saya merenungkan ini, maka inilah yang membuat keyakinan dalam diri saya bahwa saya tidak yatim piatu sendirian, dan sungguh-sungguh yatim piatu dalam arti sesungguhnya di dunia ini. Tetapi saya ternyata tetap punya seorang bapa, punya seorang ibu, yaitu Tuhan, di mana ia yang menyambut, menerima, menuntun dalam perjalanan kehidupan ini. Ketika saya sadar akan hal itu, maka itu membuat saya menjadi orang-orang yang tidak kehilangan arah. Tidak menjadi orang-orang yang akhirnya menjadi broken home, menjadi orang-orang yang hanya menikmati hidup ini. Sudah tidak jelas, tetapi akhirnya saya punya Bapa yang abadi, punya mama yang abadi, yaitu Tuhan dalam kehidupan ini. Tapi kita sering lupa akan hal itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Sebagaimana juga para murid-murid pada waktu itu. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-10. Mari kita lihat juga Bapak Ibu, Yohanes 14 ayat yang ke-10. Yohanes 14 ayat yang ke-10. Dalam sebuah dialog antara Yesus dengan para murid-muridnya, yang notabene Yesus dengan para murid-muridnya itu bukan baru berjumpa 1-2 hari. Yesus sudah menunjukkan siapa dirinya, bahwa ia memang manusia dalam satu sisi, tetapi dia juga adalah Allah yang abadi dalam kehidupan ini. Dalam kemanusiaannya memang ia tidak akan menjadi manusia yang abadi tinggal diam di dalam dunia ini. Justru kalau ia mewujudkan kemanusiaannya abadi tinggal di dalam dunia ini, maka karya keselamatan Allah tidak tergenapi. Tetapi ia harus menggenapinya melalui kematian dan kebangkitannya. Keberpisahan itu bukan menjadi sesuatu hal yang menyedihkan dalam diri Yesus. Tetapi para murid-murid sepertinya tidak mengerti akan hal itu. Ketika terjadi sebuah dialog antara Yesus dengan para murid-muridnya, ketika Yesus berkata di ayat yang pertama dalam
Mari kita lihat secara lengkap Yohanes 14. Yesus berkata di ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ada kegelisahan, dan mungkin ini adalah kegelisahan karena keberpisahan. Karena ketidakmampuan untuk lagi menjalani kehidupan ini. Tetapi Yesus mengatakan jangan gelisah hatimu. Trust, percaya kepada Allah, percaya juga kepada aku. Kenapa? Karena bukannya sekedar percaya, Yesus katakan, tapi ada dasarnya, ada buktinya, ada wujudnya kalau engkau mempercayai aku. Di ayat kedua dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus mengatakan percaya kepada Dia, tetapi itu bukan hanya sekedar slogan sebagai sebuah kalimat, tetapi Dia mengatakan percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Kenapa? Karena di dalam kepercayaan itu Tuhan sedang mengerjakan hal yang besar untuk kehidupan anak-anaknya, yaitu menyediakan tempat. Lalu Yesus wujudkan itu dengan apa yang akan Dia lakukan. Dalam realitanya, dalam tindakannya, dalam lakunya. Di ayat ketiga Dia katakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, maka apa yang akan Yesus lakukan? Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya sebenarnya Yesus mau menunjukkan adanya kesatuan yang abadi bersama dengan dirinya. Yang itu tidak bisa ditawarkan dan tidak bisa diwujudkan oleh manusia-manusia di dunia ini. Tetapi itu bisa diwujudkan melalui Yesus. Dan ditegaskan kembali di ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara dan Saudari, dan kemana aku pergi? Apakah hanya sendiri? Tidak, kamu pun tahu jalan ke situ. Untuk berjumpa, menyambut, bersatu dengan Allah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu dalam kalimat yang Yesus sampaikan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 itu? Thomas itu muncul dengan kalimat berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas tidak tahu bahwa ada Allah yang selalu mau menyambut, Allah yang selalu mau bersatu dengan manusia. Lalu Yesus katakan di ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Yesus kembali menegaskan akan sambutannya untuk bersatu bersama dengan dirinya. Tetapi muncul murid yang lain, Filipus, yang juga ternyata tidak mengerti dengan apa yang Yesus sampaikan itu. Filipus berkata di ayat yang ke-8, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Yesus tidak memarahi Filipus, tapi Dia berkata di ayat ke-9, menunjukkan realita kenyataan, kebersamaan yang selama ini telah ada. Tapi ternyata itu tidak dimaknai secara mendalam. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidakkah percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu. Dan seterusnya Bapak Ibu. Dari kalimat-kalimat yang Yesus sampaikan ini, Yesus mau menunjukkan bahwa di dalam kehidupan kita di dunia ini, ketika kita harus berpisah, sesungguhnya kita tidak akan berpisah dalam kesedihan, dalam kedukaan yang mendalam. Karena ada Tuhan yang menyambut kita. Tuhan yang mau bersatu dengan kita. Dan Tuhan itu menjadi Bapa dan Ibu kita yang abadi dalam kehidupan kita ini. Nah Bapak Ibu Saudara dan Saudari, itulah yang coba saya renungkan dan saya temukan. Dan hingga akhir ini Bapak Ibu, jujur inilah yang menjadi sumber kekuatan bagi saya dalam menjalani kehidupan hingga di tahun 2022 ini. Bahkan di tahun 2022 ini juga menjadi tahun yang terus penuh dengan pergumulan-pergumulan. Makanya tadi di awal saya katakan Bapak Ibu, kadangkala kalau kita melihat situasi kita saat ini dengan virus yang bermutasi ini membuat kita capek kadangkala Bapak Ibu.
Jujur saya katakan, saya menjadi pendeta itu kadang-kadang capek Bapak Ibu. Capek hati, capek batin, capek pikiran, capek fisik. Karena kadang-kadang nggak ngerti ini bagaimana merawat kawanan domba Tuhan ini. Tetapi melalui firman ini diingatkan. Ada Bapa yang memberi kekuatan. Ada Bapa yang menyambut saya. Ada Bapa yang mau tinggal diam bersama dengan saya. Untuk memberi arah dan kekuatan dalam kehidupan ini. Nah, dari hal ini Bapak Ibu, maka ada beberapa hal yang mau saya tawarkan kepada kita dalam perenungan kita pada saat ini. Yang pertama, dalam kenyataan bahwa memang akan ada selalu keberpisahan dalam kehidupan kita ini. Maka apapun saat ini posisimu, kedudukanmu, tempelan yang Tuhan tempelkan dalam dirimu, baik itu mungkin engkau sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, apapun itu, sebagai pelajar, sebagai apapun itu yang ditempelkan dunia ini dalam hidupmu. Maka hal yang pertama dalam kenyataan yang akan kita hadapi itu, saya menawarkan kepada kita sekalian, bijaklah dalam menggunakan setiap waktu yang ada. Bijaksanalah dalam menggunakan setiap waktu yang ada. Karena satu hal yang harus kita sadari, kita tidak punya mesin waktu Bapak Ibu, yang bisa memutar ulang kisah kehidupan kita. Bijaklah menggunakan setiap waktu yang kita punya ada saat ini. Dengan hidup tidak asal-asalan. Sehingga tidak ada penyesalan dalam kehidupan kita. Ketika kita harus berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi. Bukankah kita sering melihat Bapak Ibu, ketika ada peristiwa kemalangan terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang-orang yang berpisah dengan orang-orang dikasihinya. Menangis begitu luas biasa derasnya. Berkata, aduh aku belum bisa melakukan ini, melakukan itu, membuat ini. Meraung-raung Bapak Ibu. Seperti orang menangis dikatakan tidak beriman Bapak Ibu. Tapi pertanyaan, di mana engkau ketika engkau hidup? Ketika ia masih hidup, di mana engkau dalam keberadaan hidupnya? Apakah engkau menjadi orang yang bijak dalam hidup itu? Nah, hal ini yang mungkin perlu kita lihat Bapak Ibu. Murid-murid tidak menyadari itu dalam kebersamaan dengan Yesus sebagai pribadi. Lalu mereka masih bingung ketika Yesus harus berpisah dengan mereka. Kehilangan arah dalam hidup mereka. Tapi biarlah kita pada saat ini yang sudah dicelikkan dengan hal itu, dengan apa yang Yesus katakan itu dan sudah digenapi. Biarlah kita juga menjadi orang-orang yang pertama sekali dalam hidup ini menjadi orang-orang yang bijak dalam menggunakan setiap waktu yang ada. Dengan hal apa? Yaitu berusahalah gunakan setiap momen menjadi momen yang menghadirkan memori-memori yang indah dan patut dikenang bagi orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita. Dengan menyikapi hidup ini, jadikan sebagai hari ini sebagai hari terakhir dalam kehidupan kita. Apalagi di tengah-tengah situasi saat ini, virus yang terus melanda. Tidak ada yang tahu tentang hari esok kita Bapak Ibu. Jadikan hari ini sebagai hari terakhir dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup selalu dalam model yang sedemikian rupa, satu tawaran memang bisa banyak model Bapak Ibu. Maka seperti apa yang dikatakan oleh seorang ahli yang bernama Steve Covey Bapak Ibu. Ia mengajarkan untuk dalam hidupnya berpikir memulai dari hari terakhir. Ia berpikir bukan memulai hidup ini dari sekarang, tapi dia berpikir tentang hari terakhir dalam hidupnya. Di ujung dia lihat hidupnya. Dia mengetrek mundur Bapak Ibu. Kadang-kadang kita kan hidup ini maju gitu ya. Lalu kita menata ke depan. Tapi dia mengajarkan satu pengajaran Bapak Ibu yang menarik menurut saya baca. Dia bermulai dengan berpikirlah memulai dengan hari akhir hidupmu. Ketika engkau akan selesai dalam hidupmu ini, jadikan itu sebagai titik langkah kehidupanmu untuk saat ini. Apa yang akan engkau ketika engkau membayangkan bagaimana keadaanmu ketika akhir atau mati kelak, dan melihatnya dengan pasti itu akan terjadi dalam ujung kehidupanmu, maka engkau akan menggunakan hari sekarang ini menjadi hari yang begitu luar biasa untuk meninggalkan jejak-jejak ketika hari akhir itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya sepakat dengan kalimatnya ini Bapak Ibu. Kadang-kadang kita hanya mempersiapkan untuk hari perkawinan kita. Mempersiapkan untuk pernikahan kita. Betul ya?
mempersiapkan untuk masa depan kita, hari tua kita dengan segala tabungan kita. Mempersiapkan untuk rencana pendidikan anak kita. Betul ya? Seringkan hal-hal itu yang kita kerjakan. Entah kita beli asuransi, entah kita punya ini, entah kita punya itu. Tapi pernah enggak kita merencanakan akan hari kematian kita itu akan menjadi seperti apa? Padahal itu yang pasti Bapak Ibu. Ketika kita juga mengetahuan akan ini, maka kita akan meninggalkan. Dan akhirnya Bapak Ibu, kalau yang kita masih diberi kesempatan hidup ini, ketika waktu keberpisahan itu terjadi, maka kita meninggalkannya bukan dengan kesedihan yang mendalam bagi orang-orang yang kita tinggalkan. Tetapi kita sudah meninggalkan jejak-jejak dalam kehidupan ini. Dan bagi kita yang juga berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi itu, sesungguhnya kita juga tidak dalam kesepian. Karena juga ada Ia yang selalu menyambut kita. Ia Tuhan yang tidak akan pernah pergi dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, kitalah yang seling pergi dari Tuhan itu. Padahal Tuhan selalu berkata, sini aku menyambut kamu. Aku tidak membiarkan engkau sendirian dalam kehidupan ini. Mari Bapak Ibu, gunakan momen-momen dalam hidup kita. Dalam situasi kita juga saat ini, yang semakin rentan dalam kehidupan kita. Keberpisahan itu bisa sangat cepat datang dalam hidup kita. Tapi itu menjadi sebuah kenyataan. Jangan juga tampikkan akan hal itu. Jangan abaikan, jangan tutup matamu akan keberpisahan itu. Tetapi hidupi keberpisahan itu dalam membangun momen-momen yang begitu luar biasa. Khususnya bagi orang-orang terdekat dalam hidupmu. Dan yang kedua Bapak Ibu, kalaupun itu terjadi, ingat engkau tidak sendirian. Tetapi ada Tuhan yang menyambut engkau. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi ada Tuhan yang menyambut itu. Saya sudah mengalaminya Bapak Ibu. Ada Tuhan yang menyambut saya. Bukan 1-2 hari dalam kesendirian saya sebagai yatim piatu. Tapi sampai hari ini saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu. Karena saya meyakini Tuhan sudah menyambut saya. Ia adalah Bapa saya. Ia adalah ibu saya yang mengasihi saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sesungguhnya Tuhan, kami tahu tidak akan ada generasi-generasi yang kehilangan arah dalam hidup ini ketika mungkin dalam hidupnya tidak mempunyai sosok pribadi panutan. Entah itu karena keberpisahan, entah itu karena memang tidak ditemukan atau apapun. Karena kalau kami hidup di dalam iman kami, dalam iman kepercayaan kepada Engkau, maka sungguh kami mengetahui dengan jelas bahwa Engkau adalah Bapa dan Ibu yang abadi dalam hidup kami. Bapa dan Ibu yang bukan hanya menjadi Bapa dan Ibu saja dalam simbol, dalam kedudukan, dalam posisi, tetapi Engkau adalah Bapa dan Ibu yang juga selalu berkata-kata kepada kami. Bapa dan Ibu yang juga selalu mengingat-ingatkan kami. Bapa dan Ibu yang juga selalu menuntun dalam setiap perjalanan langkah kehidupan kami. Maka ketika itu sungguh-sungguh kami pegang, kami yakini, maka sesungguhnya hidup di dunia ini yang memang ada pertemuan dan ada perpisahan, tetapi itu tidak akan berlarut-larut membuat kami menjadi orang-orang yang kehilangan arah. Tapi kebersatuan dengan Engkau itulah yang menjadi kekuatan, pengharapan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, hal itu sungguh boleh kami renungkan dan juga membuat kami menjadi orang-orang yang bijak dalam mengatur setiap langkah kehidupan kami. Ketika Engkau masih kenankan kami boleh memiliki waktu di dunia ini. Demi Kristus kami sudah berdoa dan memohon. Amin.
Terima kasih buat firman-Nya yang memberkati. Sebentar kita akan masuk dalam persembahan. Dipersilakan untuk pelayan untuk ke depan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan selalu menyambut kami ya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi, kiranya berkati setiap pekerjaannya ya Tuhan, setiap keluarganya, setiap apapun yang mereka lakukan Tuhan, setiap jemaat yang melakukan, Tuhan terus boleh menyertai. Bila persembahan ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Sambil mengedarkan persembahan, saya persilakan majelis untuk memberikan pengumuman. Shalom, selamat pagi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Elva yang sudah membawakan firman Tuhan. Semoga firman-Nya menjadi berkat bagi kita semua. Warta kita pada pagi hari ini, Sekretariat, berhubung semakin meningkatnya kembali COVID-19, maka majelis sepakat bahwa penyerahan anak yang rencana akan diadakan hari ini, tanggal 13 Februari 2022, ditunda sampai keadaan lebih kondusif. Yang menjadi pertimbangan karena anak-anak yang diserahkan masih ada yang berusia di bawah 1 tahun. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan memberkati. Saat ini GKMI Bandung sudah memiliki kris. Atas nama GKMI Bandung, barcode dapat dilihat pula di warta digital. Panitia pemilihan majelis. Sesuai kesepakatan rapat majelis, telah ditetapkan 7 orang yang menjadi panitia pemilihan majelis. Berikut nama-nama panitia pemilihan majelis. Bapak Pendeta Elfren, Bapak Danu, Ibu Juniati, Saudara Andre, Ibu Lewina, Saudara Martin, Bapak Bukit Siahaan. Panitia akan dilantik pada hari Minggu 27 Februari 2022, minggu keempat. Yang berulang tahun, Saudara Lewi Pisgat, 14 Februari, Ibu Teti Nursila Sihombing, 16 Februari, Saudara Riki Erianto Gultom, 16 Februari, Saudara Vega Febian Doko, 17 Februari. Terima kasih. Tidak terasa kita sudah di penghujung ibadah. Saya undang hambanya dan ditutup dengan segala kemuliaan. Ya Bapak Ibu, tadi juga sudah diumumkan bahwa ada 6 ya, tambah saya 1 sebagai gembala yang akan menjadi panitia untuk pemilihan majelis. Jadi dukung dalam doa. Nah nanti di minggu depan, minggu keempat akan dilantik ya di ibadah kedua kali ya. Jadi supaya juga tadi kelihatannya ibadahnya belum disebutkan. Mau dilantiknya di ibadah keberapa? Di ibadah kedua nanti nama-nama itu 6 orang, tentunya saya yang melantik, saya tidak perlu melantik sendiri begini ya. Nanti saya yang melantik mereka. Ya, biarlah itu kita dukung dan juga Bapak Ibu mulai siapkan diri kita kalau nanti kita mungkin terpilih gitu ya untuk menjadi bagian dalam pelayanan di gereja ini untuk 3 tahun ke depan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Terima kasih juga untuk kesediaannya. Di sini ada Ibu Lewina yang sudah bersedia, Martin untuk bersedia. Tapi mereka juga itu punya hak untuk dipilih loh Bapak Ibu ya. Jadi panitia ini bukan berarti mereka tidak punya hak untuk dipilih. Dia hanya menjadi penyelenggaranya. Kecuali beberapa yang tidak lagi punya hak dipilih itu Pak Danu dan Bu Yuni dan Andre karena sudah beberapa periode. Jadi supaya bisa istirahat dulu menggantikan kepada orang-orang yang baru. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara dan Saudari, pulanglah di dalam damai dan cinta Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berada di atasmu untuk mencurahkan rahmat-Nya. Tuhan berada di depanmu untuk memimpin engkau dalam kebingunganmu.
Tuhan berada di sampingmu untuk menghibur engkau dalam kesedihanmu. Tuhan berada di belakangmu untuk mendorong engkau dalam kelesuhanmu. Tuhan berada di bawahmu untuk menopangmu tak kala engkau jatuh. Tuhan berada di dalammu untuk memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran. Dan kiranya Sang Tritunggal Maha Kudus itu mengurungmu dalam cinta, kesetiaan, dan anugerah, sehingga hidupmu mencerminkan salib Kristus. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kejayaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Silakan bersatu dulu sejenak. Ditutup lagu itu ya, Tuhan yang benar. Tuhan yang benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.